Kembali lagi kita jumpa di dalam kasih pemeliharaan Tuhan yang begitu dahsyat bagi kita. Renungan hari ini saya baca di dalam Keluaran pasal 2 ayat 23 sampai pada ayat yang ke-25, berkata begini. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Mereka berseru-seru karena perbudakan itu dan teriak mereka minta tolong sampai kepada Allah. Allah mendengar rintihan mereka, lalu ia mengingat perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Lalu Allah memperhatikan orang Israel dan mempedulikan mereka. Renungan kita hari ini dengan tema kekuatan dari sebuah doa. Doa adalah permohonan kepada Tuhan dalam bentuk memuat harapan-harapan dan kerinduan yang kita sampaikan kepada Tuhan. Orang Israel waktu itu Raja Mesir sudah mati, tetapi mereka tetap ditindas. Mereka tetap disuruh bekerja paksa. Mereka ditekan di Mesir, tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka terjajah dan tidak ada tempat lain untuk mereka harus mengadu, hanya kepada Tuhan. Dikatakan, maka mereka berseru-seru kepada Tuhan. Mereka berteriak minta tolong. Kata berseru-seru di sini bukan hanya satu kali meminta, tetapi berulang-ulang kali meminta pertolongan kepada Tuhan. Dan dikatakan mereka bukan hanya berseru, tetapi mereka berteriak minta tolong kepada Tuhan. Seberapa besar persoalan kita? Seberapa besar masalah kita? Mungkin kita ditindas secara batin. Mungkin kita tidak tertindas secara fisik, tetapi dalam persoalan pergumulan yang begitu berat kita hadapi. Kita tidak tahu jalan keluarnya seperti apa. Tidak ada solusi dari mana, dari kiri kanan muka belakang. Kita mau datang ke teman, kepada saudara, kepada orang yang terdekat, tidak memberi solusi. Tetapi marilah kita berseru-seru kepada Tuhan. Berteriak minta pertolongan kepada Tuhan. Jangan pernah bosan meminta pertolongan kepada Tuhan, karena memang Tuhan adalah sumber pertolongan. Beda dengan manusia. Kalau kita meminta pertolongan kepada manusia bisa bosan, bisa 1-2 kali dia berikan pertolongan, tetapi seterusnya pasti dia bosan. Tapi Tuhan tidak pernah bosan-bosan ketika kita minta pertolongan kepadanya. Dan apa tindakan Tuhan waktu dia mendengar seruan orang Israel, mendengar teriakan orang Israel pada waktu itu? Dikatakan Allah mendengar rintihan mereka, lalu ia mengingat perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Allah mendengar teriakan mereka. Tuhan menaruh telinganya kepada orang yang setia berseru kepada Tuhan, juga yang punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Tetapi walaupun kita mau berdoa, kalau kita tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan, cuma berdoa 1 kali, 2 kali tidak dijawab oleh Tuhan, mulai bosan, mulai katakan Tuhan tidak menjawab doa saya. Tapi jangan berhenti berseru. Dikatakan di sini bahwa mereka berseru-seru kepada Tuhan, entah berapa lama mereka berseru kepada Tuhan, dan dikatakan di situ Tuhan menjawab seruan mereka kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan mengingat janjinya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Kita tahu bersama siapa itu Abraham. Abraham adalah seorang figur iman, seorang tokoh iman yang punya pengharapan kepada Tuhan, menanti janjikan selama 25 tahun, tetapi tidak berhenti berdoa kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Itu sebabnya dikatakan Tuhan mendengar karena dia mengingat janjinya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Kita ini adalah anak-anak Abraham yang berhak menerima janji, kata Alkitab.
Ketika Abraham dijawab oleh Tuhan, saya dan saudara juga akan dijawab oleh Tuhan dalam seruan kita kepada Tuhan. Yang penting terus berseru kepada Tuhan. Ayat yang ke-25. Lalu Allah memperhatikan orang Israel dan mempedulikan mereka. Allah memperhatikan dan Allah mempedulikan. Allah memberi solusi sehingga mereka harus keluar dari tanah Mesir. Harus keluar dari tempat perbudakan. Bukan tetap tinggal di Mesir, tapi harus keluar dari area. Di dalam hidup kita pun, kalau kita terus berdoa kepada Tuhan, kita akan diberi solusi, jalan keluar dari masalah, keluar dari persoalan ketika kita terus berseru kepada Tuhan. Di dalam Mazmur pasal yang ke 116 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Mazmur 116 ayat pertama sampai pada ayat yang kedua berkata, Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku, sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Daud mengatakan, aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suara permohonanku. Dia mendengarkan suara permohonan saudara. Dia mendengarkan seruan saudara. Sebab itu mari kita mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan seperti apa? Kita melakukan firman-Nya, rajin beribadah, setia melakukan kewajiban-kewajiban kita kepada Tuhan, melakukan firman dalam hidup kita. Dan dikatakan di sini, sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepada Tuhan. Jadi berdoa itu bukan 1 bulan, bukan 1 hari saja, bukan hanya 1 tahun, tetapi kata Daud, seumur hidupku aku akan berseru kepada Tuhan. Sebab itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangan berhenti berseru kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan apapun masalahmu, apapun persoalanmu. Namun jangan pernah lupa di dalam 1 Yohanes pasal yang ke-5 pada ayat yang ke-14 dikatakan di situ, inilah keberanian kita untuk datang kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Jikalau kita datang kepada Tuhan, Dia akan mengabulkan doa kita itu sesuai dengan kehendak-Nya. Jadi saudara, Tuhan lebih tahu mana yang lebih penting di dalam hidup kita. Kita meminta kepada Tuhan karena kebutuhan itu pasti. Tetapi kalau kita meminta sesuatu kepada Tuhan karena keinginan, itu belum tentu saudara. Jadi kalau kita berdoa berseru kepada Tuhan, jangan berhenti berseru, karena Dia akan memberikan jawaban kepada kita sesuai dengan kehendak-Nya. Dan rancangan Tuhan tidak pernah salah dalam hidup kita. Jalan Tuhan berbeda dengan jalannya kita, tetapi jalan Tuhan tidak pernah salah. Sebab itu jangan pernah berhenti berseru kepada Tuhan. Di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17 dikatakan, tetaplah berdoa. Apapun masalahmu, apapun tantanganmu, ada sebuah kekuatan yang menjadi senjata pamungkas di dalam kehidupan kita adalah berdoa, berdoa, dan berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Sampai di sini renungan kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berikan kami hati yang setia untuk berdoa seumur hidup kami. Kami mau berseru kepada Tuhan karena Tuhanlah pertolongan kami dan kekuatan kami. Dan mampukan kami untuk terus setia di dalam segala keadaan. Dan karena Engkau akan menjawab kami sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita dan memberi kekuatan lewat doa-doa kita. Haleluya.